大家早安，大家好. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Lause dalam pelajaran bahasa Mandarin di kelas 6. Nah, hari ini kita masih membahas tentang Nian, ya, atau legenda Nian. Nah, minggu kemarin Lause sudah kasih materinya ya tentang tema ketiga. Tema ketiga di mana kita belajar tentang kegiatan pramuka di sekolah. Nah, untuk tema ketiga kita akan berhenti sebentar. Nah, kita akan mengulang kembali yang tema kedua, yaitu tentang legenda Nian. Nah, hari ini Lasa akan membahas latihan-latihan yang ada, latihan-latihan sebagian latihan ya, yang ada di teks workbook-nya, atau yang sebagian ada di buku latihan. Kita akan bahas sedikit ya, sebagian, tidak semuanya. Nah, kita langsung aja ke materinya. Oke. Nah, kita akan membahas kosakata yang ada di halaman 35 tentang tema kedua. Ya, di situ kamu nggak usah nyatat di buku kotak-kotak, tidak perlu dicatat di buku kotak-kotak, tidak perlu di print karena kosakatanya sudah ada di halaman 20. Sorry. Ini kosakata halaman 35. Ya, ini kosakata halaman 35. Kamu tidak perlu mencatatnya, tidak perlu juga mengeprintnya, karena kosakata ini sudah ada di halaman 35. Kamu tinggal lihat yang mana, kemudian kamu tulis artinya. Ya, yang nomor 1 itu ada sheng, artinya bangkit. Ada nuan, artinya hangat. Mi, memadamkan. Mi, memadamkan. Tian, manis. Cing, lambat ya, atau sepoi-sepoi ya. Tapi ini kata cing ini harus digabungkan dengan kata yang lain, baru bisa membentuk kalimat atau membentuk kata yang lebih enggak rancu ya. Oke, kemudian ada he, sungai. Wan, membengkokkan. Hu, danau. Pai, menepuk. Shiren, meskipun. Ya. Dong ji jun, ya. Dong ji jun, yaitu pramuka, ya, kegiatan pramuka. Kemudian kosakata yang halaman masih halaman 35 kosakatanya, yaitu yang nomor 12 sampai yang nomor 22, yaitu ada kuoci, ya, bendera kebangsaan. Huotong, ada acara. Yuanzhu, mendaki. Wancuan, sama sekali. Yuezi, kelapa. Gongtong, umum. Tongyi, akhirnya. Yinxiong, pahlawan. Cengji, rapi. Jingli, lemari. Ya. Jingqiao, liam. Ini singli ya, bukan jing. Oke. Nah, untuk kosakata yang halaman 35 tadi, itu boleh kamu tulis di buku cetakmu yang artinya ininya udah ada juga di buku teksmu, kamu bisa lihat sendiri. Ya, kita lanjutkan lagi ke aksara persamaan bentuk. Ya, ini masih tema ketiga, kita masih membahas tema 3 ya, tentang pramuka. Kalau untuk tema kedua yang tentang legenda Nian, nah itu hanya dalam yang kita bahas itu di textbooknya atau di latihan booknya. Ya, di latihan booknya kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kita akan sama-sama menjawab.
kalian nanti bisa tulis jawabannya di buku kalian masing-masing ya, di buku latihannya langsung. Tapi nggak perlu dikumpulkan. Oke. Nah, kamu bisa lihat bukumu halaman 37, yaitu aksara persamaan bentuk. Ya, di mana huruf Hanzi itu atau huruf kanjinya biasanya hampir memiliki persamaan satu huruf dengan satu hurufnya lagi. Maka dari itu kita harus jeli ya, harus teliti melihat, menulis dan membacanya. Ya, artinya kalau kita menulisnya salah, ya salah. Artinya beda. Kalau kita mengucapkannya juga beda, ya beda juga, ya. Jadi semuanya harus dilihat dengan teliti. Nah, di sini yang hampir menyerupai yaitu hampir sama bentuknya ya, ada wu sama niu. Ya, wu itu biasanya kita gabungkan dengan ufan. Ya, ufan makan siang. Ya. Kalau niu itu sapi. Ya, niu itu sapi. Nah, bisa lihat ya perbedaannya ya, tulisannya hampir sama. Yang new itu garisnya melebihi, ya, melewati. Ya, kalau yang siang itu tidak lewat garis yang paling atas ya. Jadi dia tepat di garis yang paling atas itu di bawahnya. Ya, tepat. Jadi untuk new ini ada kata huang new yaitu sapi kuning ya, huang new. Ya, sapi kuning. Kalau tadi siang itu bisa kita gabungkan dengan ufan, makan siang ya. Nah, kemudian ada huruf c. Ya, c ini satu ya, satu i c ya, satu atau seekor ini biasanya, makanya harus digabungkan juga dengan kata yang lain yaitu ziyou. Ya, ziyou. Ada ya, ada. Hanya ada ya, ziyou. Kemudian ada huruf xiong. Ya, ada huruf xiong. Nah, di sini perbedaannya adalah yang xiong ini rapat, yang zi ini kebuka. Seperti tulisan liu ya 6 di bawahnya enggak terhubung. Kalau xiong ini xiong ti ya, xiong ti ini digabungkan goresan bawahnya. Oke. Nah, kemudian ada huruf ta sama tai. Ya, ada huruf ta sama tai ya, itu ta besar ya. Biasa kita gabungkan dengan ta ke ya, ta ke, ta cie. Ya, ta ke artinya kakak laki-laki, ta cie artinya kakak perempuan yang paling besar ya. Ta itu besar ya. Nah, ada huruf yang kedua tai. Tai ini bisa kita dipakai ke tayang ya, tayang, tayang. Nah, perbedaan ta sama tai adalah ada di titik di bawahnya. Ya, titik di bawahnya. Tai. Ya. Kalau ta itu besar, kalau tai itu udah terlalu besar ya, lebih sangat-sangat besar ya. Contohnya ya tai yang cahaya matahari itu sangat-sangat besar. Ya, lebih besar daripada ta ke. Jadi tai ini artinya terlalu atau sangat ya, terlalu besar ya. Biasa kita pakai untuk benda yang memang lebih besar ya. Contohnya seperti sinar matahari itu kan paling besar ya. Kemudian ada huruf pai sama ci. Nah, pai sama ci bedanya adalah di garis dalamnya. Kalau pai itu satu garis aja, satu goresan di bagian dalamnya. Kalau ci itu ada dua goresan. Nah, pai ini contoh katanya ini hong pai ci ya. Hong pai ci, bendera merah putih ya, hong pai ci. Kemudian ada ci. Ci ini zeci ya. Bisa kita bentuk kata zeci yaitu diri sendiri ya, zeci. Nah, semua ini adalah aksara persamaan bentuk, tapi bukan hanya ini aja, masih banyak huruf-huruf yang lain yang memiliki persamaan bentuk, tapi berbeda arti.
ya. Nanti kita akan seiringan dengan kita terus mempelajari bahasa Mandarin, kita akan tahu mana huruf yang sama, ya, mana yang hampir sama, bedanya di mana. Nah, nanti kamu bisa mengenal sendiri, ya. Yang penting di sini kamu harus rajin membaca, ya, rajin membaca. Ya. Masih banyak dan sangat banyak, ya, kata-kata atau huruf yang memiliki persamaan bentuk. Ya, nanti akan kita lanjutkan untuk pembahasan persamaan bentuknya. Ya, tapi kamu juga harus tahu huruf yang persamaan bentuknya ini bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara membacanya, ya, dan apa artinya, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah mengenal persamaan bentuk. Di sini yang di halaman 37. Nah, yang di halaman 37 ini bisa kamu mencoba sendiri di rumah. Di sini sudah ada seperti yang di bukumu sama persis. Yang halaman 37 yang bagian bawah di situ ada kolom. Ya, ada tabel di mana sudah ada huruf-huruf yang kita pelajarin tadi, yaitu persamaan bentuknya. Ada huruf tai, ada huruf nian, wu, ci, bai, xiong, ya, ci. Nah, kamu bisa lihat dan mengenal, ya, sambil kamu checklist. Ini huruf pertama adalah tai, huruf kedua adalah u, ya, atau new, u atau new. Nah, jangan salah membaca. Kalau u itu tidak melebihi garis, ya, garis lurusnya itu tidak melewati garis yang paling atas. Ya. Nah, kalau new itu melewati. Nah, kalau new itu melewati, jadi jangan salah mengenal huruf, ya. Nah, di sini kamu dites untuk mengenal huruf, ya, untuk mengenal huruf mana tai, mana zi, mana xiong di de xiong, mana bai shi de bai, nali shi ziji de zi, ya. Oke. Nah, ini kamu bisa coba di rumah, ya, sambil lingkarin, sambil di checklist, sambil mengucapkan, ya. Lama-lama kamu akan mengenal dan mengetahuinya, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ke halaman 21, yaitu textbook. Halaman 21 textbook. Nah, kemarin kita sudah menjawab beberapa bagian, ya, dari yang tema 2, yaitu kita sudah menyertakan pinyin, yaitu yang ada di halaman 16. Itu sudah lewat, sudah dinilai. Kemudian kita juga sudah mengerjakan tugas halaman 18, yaitu memilih kata yang tepat, ya. Dan kemudian yang halaman 19, yaitu pemahaman unsur aksara atau bentuklah kata. Nah, di sini yang banyak yang kurang paham. Nah, Lase jelaskan kembali, ya, tapi di sini di PowerPoint Lase tidak Lase cantumkan lagi. Ya, untuk yang halaman 19 itu, kenapa Lase bilang banyak yang belum paham? Karena di sini di halaman 19 itu yang tercantum di bukumu itu, yaitu goresan yang warna merah dan warna biru itu adalah huruf kuno, ya, bisa dibilang huruf kunonya, ya. Nah, Lase hanya meminta huruf kuno itu adalah huruf apa? Nah, 1, 2, 3, 4, 5 itu semua sudah ada di bukumu. Ya, kalau kamu teliti, semua sudah ada di bukumu. Dan di halaman 19 juga sudah diberikan contoh yang ada di kolom 6, di kolom kuning yang paling atas, di warna kolom kuning paling atas sudah diberikan contoh. Ya, tinggal kamu mencontohkan bagaimana. Berarti di sini masih belum paham. Ya, yang halaman 19 yang pertama itu adalah huruf dari, ayo, siapa yang tahu?
Siapa yang tahu? Nah, yang pertama itu adalah huruf dari pu, kain. Ya, pu, kain. Yang artinya kamu harus dengan huruf pu yang ada di di halaman 19 itu huruf kunonya, di sampingnya kamu tulis kain, huruf kainnya. Huruf kain yang kamu ketahui yang untuk sekarang ini yang seperti sekarang seperti apa gitu. Nah, dari huruf kain itu yang huruf yang enggak huruf pu itu, nah kamu harus buat kata. Kata apa? Nah, bisa kamu buat kain baru ya, atau kain biasa. Kalau kain kita pakai apa? Beli kain ya, beli kain, mai pu ya. Jadi kamu bisa membuat kata seperti itu. Nah, itulah yang disebut bentuk kata. Ya, jadi di sini masih ada yang belum paham, sebagian sudah ada yang mengerjakan dengan benar. Tapi ya, yang salah juga, yang kurang tepat juga banyak ya. Nah, silakan kamu perbaiki jika sudah mendengar dari pembicaraan hari ini, kamu sudah paham, silakan kamu perbaiki. Tapi tidak perlu dikumpulkan lagi, hanya untuk pembelajaranmu saja. Ya. Kemudian kita masuk ke yang halaman 21, yaitu menyusun kata yang sudah ada di layar kita depan ini. Nah, di sini ada huruf yang nomor 1 ada huruf sin, yang garis miring ada xiang yao, garis miring lagi ada mai, garis miring lagi ada ifu, kemudian ada huruf wo, kemudian lagi ada huruf i, cian. Ya. Nah, huruf-huruf yang di atas ini yang langsung tulis dengan tinta merah, tinta hitam itu adalah kosakata yang kurang, kalimat di atas itu adalah kurang tepat, ya, belum benar. Jadi kita di sini dituntut atau disuruh untuk menyempurnakan kata-kata di atas yang masih acak menjadi kalimat yang benar. Ya. Nah, pertama-tama kamu harus tahu dulu pininnya dari kata-kata yang diacak ini. Nah, kemudian baru kamu bisa menyusun kalimatnya. Ya, Lause yakin kalau kamu membaca pinin aja, paling tidak ada sedikit terbesit di pikiran kamu. Kayaknya ini artinya ini deh. Pernah dibaca, saya pernah membaca. Karena kan kalau udah kelas 6, Lause yakin banyak ya, sudah banyak kosakata yang didapat, ya sudah banyak kosakata yang sudah pernah didengar. Ya, kalau seperti ini kan bisa dibilang kosakatanya yang ini masih termasuk kosakata yang gampang. Ya, masih termasuk kosakata yang gampang. Ya, kita tidak perlu lama-lama, kita lanjutkan aja, langsung kita mau menjawabnya ya. Nah, di sini kalimat yang benar adalah 我想要买一件新衣服. Nah, saya berpikir ingin membeli satu style baju baru. Ya. Kemudian yang nomor 2 ada hong pao. Ya, ada apa lagi? Ayo. Pao ta. Ada, 可以. Ya, ada 安全, ada ada 小孩. Nah, di sini ayo siapa yang bisa menyusun kalimatnya? Ada yang bisa enggak? Nah, kalau nggak bisa, kita akan menjawabnya bersama-sama, ya, yaitu hongbao 可以保护小孩子的安全. Ya,
红包可以保护小孩子的安全. Ya, artinya amplop merah, kalau dalam legenda Nien itu Niennya takut ya sama yang warna merah. Jadi kalau anak-anak memegang angpau merah artinya mereka melindungi diri mereka sendiri. Jadi orang tua biasanya memberikan angpau ke anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari Nien. Jadi anak-anak yang memegang amplop merah itu atau angpau merah, niannya akan takut dan akan lari. Jadi angpau merah itu melindungi anak-anak ya, melindungi anak-anak. Jadi di sini adalah 红包可以保护小孩子的安全, itu kalimat yang benar. Nah, kemudian kalimat yang ketiga ada 说, ada 我, ada 老师, ada 更, ada 快乐, ada 新春ya. Nah, di sini kalau di kalimat disusun kalimat yang salah adalah 说我老师更快乐新春. Nah, artinya masih berantakan. Ya, mari kita susun menjadi kalimat yang benar. 我跟老师说新春快乐. Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Lao-Se atau selamat festival musim semi ya kepada Lao-Se. Kemudian yang nomor 4 ada 漂亮的, ada 新鞋, ada 我爷爷送给, ada 一双. Nah, ini 漂亮的 ya, cantik atau indah. 新鞋 itu sepatu baru, 我 saya, 爷爷 kakek, 送给 memberikan ya, menghadiahkan. 一双 sepasang. Nah, kalimat yang benarnya adalah 爷爷送给我一双漂亮的新鞋. Nah, kalau kita Imlek masih anak kecil, nggak mungkin lah kita anak kecil yang memberikan kakek sepatu. Tapi biasanya kakek yang menghadiahkan kita sepatu atau memberikan kita sesuatu. Memberikan kita baju baru, sepatu baru, ya itu seperti tradisi-tradisi yang ada di lingkungan etnis Tionghoa ya. Jadi di sini kalimat yang benar adalah 爷爷送给我一双漂亮的新鞋 ya. Kemudian yang nomor 5 ada kui, ada nianhuo, ada 有点儿, ada ada 觉得, ada papa. Sorry ya, tadi ada sedikit gangguan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kalimat yang tadi yang disusun menjadi kalimat yang benar adalah papa 觉得年活会有点儿 ya. Papa 觉得年活会有点儿. Ayah yakin bahwa barang-barang Imlek itu ada sedikit mahal ya, agak sedikit mahal ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menjawab lagi pertanyaan yang ada di halaman yaitu halaman 23 yang di textbook ya. Iya, halaman 23 yang di textbook yaitu menjawab pertanyaan sesuai bacaan ya. Oke, kalian bisa buka buku kalian sendiri di halaman 23 textbook ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Ji Kai 是什么时候来到这里的？Ji Kai 是什么时候来到这里的？ Nah, kapan pengemis itu datang ke kampung atau datang ke desa
ke desa mereka ya. Kapan pengemis itu datang ke desa? Ya, jawabannya adalah 人们有上山投币年从别的地方 ya. Jawabannya adalah 人们有上山投币年从别的地方. Di saat orang-orang mau naik ke gunung untuk bersembunyi dari Nian, ya, bersembunyi dari Nian. Ya, itu jawabannya. Nah, jawabannya ini garis Lasa tulis dengan huruf tinta merah. Kamu bisa pindahkan jawaban tinta merah ini ke bukumu halaman 23 latihan booknya. Ya, tulis jawabannya saja. Kemudian yang nomor 2 ada untuk membalas kebaikan orang tua tadi, apa yang dilakukan pengemis? Ya, ini kita bahas yang itu cerita tentang Nian ya, yang ada di halaman 17, 18 dan 19 di buku bacamu ya. Nah, yang nomor 2 ini pertanyaannya adalah untuk membalas untuk membalas kebaikan orang tua ini. Nah, apa yang dilakukan pengemis tersebut? Nah, tentunya pengemis itu menceritakan kelemahan Nian ini ya, menceritakan atau memberitahu kelemahan Nian ini kepada orang tua ini atau nenek tua ini. Yaitu jawabannya jikai gaosu ta Nian zui pa hong shi ya, huo guang he sema he cha xiang ya, yao ta 穿红衣在门上贴红字，在家里点红烛. Ya, jadi dia mengatakan kepada nenek tua ini kalau Nian ini takut sama yang warna merah, takut dengan terang. Ya, juga dia menganjurkan kepada warga desa ya untuk memakai baju merah dan menempelkan tempelan merah di depan pintu dan memasang lampu di rumah ya, lampu merah di rumah atau memasang pianpao ya, kembang api yang berwarna merah. Jadi kalau tahun baru biasanya etnis Tionghoa sering memainkan atau memainkan petasan yang seperti ada di gambar bukumu itu, yang panjang-panjang ada di kanan kiri itu sepasang. Nah, itu biasa kalau dibunyiin itu sangat kenceng ya suaranya atau sangat kuat. Jadi Nian takut dengan suara itu. Ya, dia takut dengan suara keras, takut melihat warna merah. Jadi dia akan pergi dengan sendirinya. Ya. Kemudian yang nomor 3, Nian wei le semo hui tiao xia de. Bentar ya. Nomor 3. Nian wei le semo hui bie xia de tiao zhou. Ya, kenapa Nian ini lari pergi? Ya, kenapa Nian ini lari pergi atau pergi meninggalkan desa? Ya, kenapa? Ada yang tahu nggak? Masih ingat dengan ceritanya nggak? Nah, karena dia takut dengan terang, ya, takut dengan suara yang kuat, ya. Jadi di sini jawabannya adalah 看到尊崇灯火明亮，呀，听到跑住的声，ya, 听到跑住的声. Jadi dia melihat terangnya sinar cahaya bambu ya, cahaya bambu yang sangat terang. Dia juga mendengarkan
suara petasan yang sangat kencang, maka dia pergi dari desa itu ya. Oke. Kemudian yang nomor 5. 压岁钱有什么作用? Ya, 压岁钱有什么作用? Ya, ini tentang apa arti pemberian angpau ya, uang angpau itu atau uang tahun baru itu gunanya untuk apa? Nah, biasanya itu adalah untuk mendoakan kita sehat dan panjang umur. Jadi kalau untuk anak-anak itu orang tua akan mendoakan 祝小孩健康成长. Nah, mendoakan anak-anak kecil sehat dan cepat besar. Ya, itu kegunaan atau arti dari uang tahun baru. Ya. 柯文仲当年yang nomor 5 ya. Yang sekarang nomor 5. Sekarang nomor 5. Nomor 5, 柯文仲大年初一的时候，人们会做什么？柯文仲大年初一的时候，人们会做什么? Nah, dalam sejarah atau dalam pelajaran bahasa Mandarin, nah hari pertama tahun baru apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang mereka lakukan? Nah, kamu yang NS Tionghoa ini harusnya tahu ini setiap tahun baru hari pertama apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan bersilaturahmi atau 去拜年，去外婆外公的家呀，去谁的家？去可以去阿姨的家、叔叔的家呀，随便你们要去哪里呀。Nah, hari pertama seperti semua perayaan, baik itu perayaan Natal atau perayaan Lebaran, dan lebih dominannya ke perayaan Imlek. Nah, biasanya mereka hari pertama akan berkunjung ke rumah orang yang lebih tua atau berkunjung ke rumah orang tua mereka. Nah, berkunjung di sini disebut 去拜年 ya, 去拜年. Nah, baiklah anak-anak semua, di sini Lasa sudah menjelaskan semua cerita, semua pertanyaan yang ada di bukumu. Kamu bisa melengkapi jawaban yang Lasa berikan, kamu lengkapi, kamu tulis di buku kamu. Dan untuk kosakata tidak perlu dicatat, tidak perlu di printer, langsung aja tulis artinya di buku kamu aja. Oke, nah sampai di sini pembelajaran bahasa Mandarin. Lasa harap pembelajaran hari ini, materi hari ini bisa kamu pahami, bisa tersampaikan kepada anak-anak Lasa semua. Ya, jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silakan hubungi Lasa. Dan untuk September ini kemungkinan kita sudah PTS ya. Jadi Lasa harap belajar dengan serius, belajar dengan benar, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan benar, pelajari yang sudah pernah kita pelajarin, ya. Dan satu lagi, Lasa akan mengingat kembali kalau KKM Bahasa Mandarin itu adalah 72, ya, jangan lupa ya. Jadi sebisa mungkin nilai PTS-nya nanti adalah di atas 72, ya. Jangan ada yang di bawah 72. Ya, jangan ada yang di bawah KKM. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Zaijian.